Yo, yo. Hai semuanya. Bang, kok live-nya jam 11 Om? Ini apa sih ini muridnya Bang Tobing dan Fafa nih, gue paling ngakak liatnya nih. Kocak banget, nama lu sumpah. Malam Bang, malam semuanya. Kok live-nya jam 11? Nggak apa-apa, gue baru kelar kerja nih, nggak bisa tidur, masih seger, ya udahlah, live dulu aja. Baru beres kerjaan, ya udah. Gitu aja sih sebenarnya, dari tadi kayak mau live masih banyak kerjaan, ya udah, jadi baru live sekarang. Tapi sebenarnya gue terinspirasi sih dari TikTok TikTok Shop sih, sumpah. Kayak gue nggak bisa tidur gitu ya, atau kadang-kadang malam-malam ngeliat gitu ya, jam 11 jam 12 kadang jam 2 pagi masih pada live anjir jualan. Dan kayak gue tuh sering banget impulsif gitu, kayak jam apa yang kayak jualan pagi-pagi gitu ya, kayak jam 11 gitu ya kan, gue udah tinggal mau tidur nih, nggak bisa tidur, terus lagi liat handphone kan, terus kayak anjir, gue berapa kali tuh impulsif beli baju gitu gara-gara live yang jam 11 malam itu. Terus kayak jadi gue kayak ngerasa, oh ternyata efektif juga ya kalau kita nge-live jam 11 malam gitu ya, di saat kalian semua udah tinggal tidur, nggak bisa tidur. Jadi mungkin lebih konsen dan lebih seru gitu ketimbang di jam-jam yang kita masih banyak aktivitas. Mungkin karena kan jam 9 tuh masih ada nanggung ngapain gitu. Jadi seru juga, jadi makanya gue terinspirasi. Udah iseng sekali-sekali kita live jam 11. Gitu ceritanya muridnya Bang Tobing dan Bang Fafa, dan Fafa, tolonglah. Bambang Kiswanto, halo Bang, halo semuanya. Seperti biasa, topiknya kalian yang bikin ya. ARB gimana Bang? ARB bullish kah? Aduh, gini guys ya. Jadi gini, gue cuman mau kalian semua yang invest crypto di tahun ini, yang maksudnya gini, kalian semua nih ada 100 orang nih yang nonton ya, yang memutuskan untuk invest kripto dari sejak tahun ini, dari sejak tahun 2023 ini, tolong kalian tuh harus bisa bener-bener kelola ekspektasi kalian ya. Kalian kelola pikiran, setup ini tuh bener-bener tepat gitu loh, ngerti kan? Jadi gini, gue pada dasarnya nggak pernah bilang tahun ini tahun yang bullish, no, sama sekali tidak ya. Tapi kalau dibilang Arbitrum in general, gue bullish, yes, yes ya. Tapi tentu panennya nggak sekarang, nanti 2025 ya. Sekarang mah akumulasi aja. Gue lagi ngarep semoga aja kali aja Arbitrum dikasih di bawah $1. Walu, gue mau borong lagi gitu loh. Dari kemarin kan yang gue baru beliin ICP terus gitu, karena menurut gue di bawah $5 tuh udah murah banget. Walaupun technically ya sebetulnya ada beberapa level support yang kita bisa lihat kayak di 4,6, gue lupa di berapa lagi gitu ya. Kayak abis itu kan kalau jebol bisa ketigaan lagi gitu. Cuman definitely gue nggak akan ragu untuk beli lagi sih kalau memang dikasih sampai segitu ya gitu. Makanya gue belinya bertahap, belinya pelan-pelan. Gue nggak langsung sekali jebret gitu. Itu strategi gue juga gitu, supaya kayak gue bisa minimize downside dan upside risknya gue gitu. Kira-kira gitu. Kalau Arbitrum in general gue sangat bullish ya, karena gue bisa bilang gue bisa bilang gini. eh untuk next cycle ya gue sangat meyakini layer ini akan jadi satu area pertempuran layer 2 ya. Itu udah gue bilang berkali-kali. Layer 2 ini akan jadi satu area yang sangat seksi menurut gue. Menurut gue akan mempunyai narasi yang sangat baik, karena kalau di cycle sebelumnya kan layer 2-nya ya paling yang baru bener-bener naik down itu kayak Polygon Matic gitu. Cuman kalau untuk yang sekarang kan udah banyak banget nih kontendernya, kayak Optimism, Arbitrum, Zcasing, terus apa, Polygon, belum lagi nanti ada Mental, macem-macem lah yang akan muncul kan. Jadi kayak gue bener-bener ngelihat sangat possible ini akan jadi area pertempuran layer 2. Dalam arti gini, akan banyak orang yang invest di area ini. Maksud gue gitu. Kan pada dasarnya itu narasi ya, karena narasi layer gue yang jelas gini. Menurut gue market udah aware lah kalau misalnya Ethereum itu akan jadi satu apa ya, blockchain layer 1 yang mungkin cukup dominan gitu. Menurut gue itu. Jadi kayak di cycle sebelumnya kan masih banyak nih perang-perang layer one gitu kan ya. Ada Solana, Cardano gitu ya, semua berlomba-lomba bikin layer one gitu loh ya kan. Tapi kalau di cycle ini menurut gue udah semakin jelas sih gitu, dimana kita bisa lihat Ethereum dan Binance dan BNB Chain ini akan dominan ya, akan memimpin ya gitu. Jadi kayak menurut gue kayak apa ya, ini akan semakin kepangkas lah gitu, udah nggak segitunya lagi gitu. Tapi walaupun tetap ya, gue nggak bilang
jadi area yang melempem. Enggak. Gue akan lebih concern untuk perhatiin layer one yang baru launching di bear market ini gitu, kayak Venom gitu ya, atau kayak gue pribadi yang gue bener-bener punya conviction ICP gitu. Ya itu aja sih sebenarnya gitu. Cuman kalau yang lain-lain sih jujur gue udah nggak terlalu lirik gitu ya. Gue akan banyak lirik layer 2 gitu. Malam semuanya, malam semuanya. Oke, nih gue naik dulu. Aduh, ke tempat bawah. ICP ambles. Wah, buat gue bukan ambles, ini justru peluang ya sama sekali. Info airdrop yang lagi gue kerjain Venom, Linea, Taiko itu yang udah semua ya. Terus kayak kayak Z casing layer zero gitu ya, gue jujur nggak gitu tertarik sih ya. Jadi kayak gue nggak terlalu concern sih sama itu ya, nggak terlalu concern gitu. Karena ya mungkin sebenarnya airdrop ini kan salah satu, sebenarnya gini nih, kalau kalian ngerti logika airdrop ya, itu kan airdrop itu kan sebenarnya bagian dari marketing strateginya mereka ya gitu. Jadi itu bagian dari strategi marketing mereka untuk mereka itu gain attraction. Maksudnya gini, traction. Jadi kelihatannya tuh kayak udah banyak transaksi yang terjadi di dalamnya, terus mulai masukin uang pelan-pelan dan udah gitu nge-build narasi dari community gitu. Nah, makanya dikasih airdrop gitu ya. Cuman ya again ya itu kan strategi marketing ya menurut gue ya. Airdrop itu salah satu strategi marketing gitu ya. Strategi marketing kan gak cuma airdrop untuk crypto gitu. Jadi kayak bisa aja mereka nerapin strategi lain gitu. Dan kalau kemarin tuh kan mungkin memang timingnya lagi bagus, lagi hot banget. Makanya Arbitrum, kalau kalian perhatiin habis Arbitrum tiba-tiba banyak yang airdrop gitu kan. Tapi kita lihat aja apakah yang lainnya sementara ini kan banyak kan spekulatif ya gitu. Tapi gue nggak tahu tuh, kayaknya gue sempat lihat di Twitter yang si Venom itu fastingnya sampai lama banget itu. Gue jujur agak nggak peduli sih, karena menurut gue itu kan iseng-iseng berhadiah ya. Basically gini guys, mindset gue itu kalau memang hadiah, kalau memang airdrop, dikasih syukur nggak dikasih syukur, itu mindset gue. Dan kalaupun nanti ada persyaratan, ada fasting gitu ya, selama nggak merugikan dalam arti gue harus cemplungin duit, ya gue nggak akan terlalu keberatan. Toh airdrop nothing tulus buat gue gitu, jadi gue nggak peduli sih. Bitcoin drop apa up nih bang? Aduh, ini menurut gua oke. Ini kita bahas Bitcoin ya. Bitcoin, gue jujur gue bilang aja ya, gue tuh jarang charting. Tapi kalau terakhir hari ini gue sempat buka chart gitu ya. Menurut gue sekarang Bitcoin ini berada di area yang cukup krusial nih. Gue tunjukin dulu sama kalian deh. Ini bisa gue balik nggak ya? Tuh kan, gue balik flip. Oke, nih ya. Ini chart yang lagi gue gambar saat ini ya. Ini daily chart by the way. Kalian bisa lihat ya. Sekarang ini kan Bitcoin itu lagi apa ya, consolidate di area 200 weekly moving average nih, yang ini nih ya. Garis merah ini kan 200 weekly moving average ya. Bitcoin lagi konsolidasi di daerah sini ya. In my personal opinion ya, balik-balik ya, ini probabilita ya, bicara probabilita ya. Buat gue apa ya, saat ini Bitcoin cukup punya probabilita yang baik untuk hold level ini 200 weekly moving average gitu. Karena kan obviously kalian bisa lihat nih, movementnya itu kan sekarang lagi ketahan di sini, yang kemarin juga gitu ya. Cuman kita bisa lihat sebenarnya kalau kita bicara, ini gue bicara pakai indikator moving average ya, tapi kalau kita pakai supply and demand gitu ya, support and resistance gitu ya, sebenarnya area supportnya di sekitar 25 sini nih, yang merah gue tandain sini nih, sekitar 24.500 sampai 25-an gitu, ngerti kan? Tapi ya since areanya nggak gitu jauh menurut gue ya, kalaupun turun ke sini ya mungkin akan jadi good opportunity. Kalau di sini pun juga menurut gue good opportunity ya. Regardless, menurut gue sepanjang tahun ini setiap candle merah adalah good opportunity untuk terus akumulasi ya. Sekali lagi gue bilang ya, di sepanjang tahun ini setiap candle merah adalah good opportunity untuk terus akumulasi ya. Jangan sampai kalian itu tipikal investor yang FOMO, beli ketika candlenya lagi hijau ya. Buat gue itu nggak bagus gitu. Di tahun sideways seperti ini ya, kalau lagi merah justru beli, itu mindset gue. Kalau lagi hijau ya udah nikmati dulu aja profitnya, bukan nikmati dalam arti TP ya, tapi ya happy aja ngeliat saldo wallet lu nambah gitu loh. Tapi TP sih gue enggak gitu. Nah, dikasih merah lagi gue beli lagi. Sementara ini sih level yang gue perhatiin gitu ya. Again ya, menurut gue ada probabilitas yang cukup baik untuk level ini bisa hold di 200 weekly moving average.
Tapi kalaupun ternyata nggak hold dan dia jebol, ya gue akan sangat memantau area sekitar 24,5 sampai 25.000. Ya menurut gue itu akan jadi good opportunity ya. Regardless kalau misalnya gue sih sekarang ada beberapa trade position yang gue buka, ya gue share aja sama kalian. Gue itu lagi long AGIX dari sekitar 0,26 gara-gara isunya yang si Nvidia itu loh, revenue-nya naik ya. Jadi itu menurut gue sentimen positif sekali untuk AI gitu. Kayak makanya gue langsung, karena gue pribadi kan investnya di AI-nya itu gitu. Jadi gue lagi long AGIX, terus udah gitu gue lagi nge-short ARPA. Udah cuma dua itu doang sih posisi yang lagi gue buka ya. Santai aja sih gue trading, nggak bener-bener heavy banget untuk sekarang ini. Gue santai-santai banget tradingnya. Kalau nggak percaya nih kalian lihat nih. eh Tuh, ya ini AGIX lagi gue buka. Terus ARPA juga lagi oke lah, tapi kecil gitu. Nih ARPA lagi gue short gitu. ARPA kan gue udah share di TikTok kalau nggak salah ya. Udah sih cuma dua itu doang. Tapi gue trading nggak banyak. Gue nggak banyak trading. Gue santai. Gue kebanyakan akumulasi gitu. Kalau ada isu-isu tertentu yang seru, nah baru gue entry. Kalau enggak ya udah, ngapain trading. Kalau Bitcoin nih misalnya ternyata dikasih drop sampai 24,5 sampai 25, mungkin gue akan long gitu. Kalau sekarang sih enggak, cuekin aja gitu. Kalau misalnya kalian udah kebetulan entry dari 28, 29.30 sih, that's good deal menurut gue. Cuman kalau sekarang sih enggak sih, especially di 200 weekly moving average ya. Gitu gengs ya. Aduh, ini nih ke pencet bawah. Gue baca-baca lagi yang atas ya supaya semuanya kena. Oke, DSA Bang 100% Porto gue masih di Bitcoin Bang. Gimana menurut lu? Nggak ada masalah menurut gue DSA. Gini ya, kalau mindset gue itu adalah gimana caranya kalian profit, udah that's it gitu ya. Jangan gue cuman consider gini, definitely Bitcoin ya dan beberapa kripto itu ada gini, khususnya Bitcoin dan kripto kripto pilihan lah ya, itu definitely menurut gue adalah satu jenis aset yang apa ya, gue melihat akan jadi satu hedging terbaik untuk menghadapi inflasi dan kemungkinan resesi dan kemungkinan negatif lainnya di market gitu ya. Definitely gue conviction gue di area crypto, Bitcoin dan yang lainnya tuh besar sekali gitu. Cuman balik-balik kalian mau pick apa itu terserah kalian, tergantung yang kalian pelajari, tergantung yang kalian yakin, ya terserah gitu, nggak ada masalah, tergantung apa ya, kemampuan kalian mengambil resiko ya. In general Bitcoin itu menurut gue risk rewardnya lebih moderate gitu, dalam arti resikonya nggak kayak nggak seperti alts gitu ya, tapi ya juga downside risknya juga tidak sejahat alts gitu. Jadi kayak menurut gue ya semua balik-balik tergantung. Kalau misalnya nih ya menurut gua, secara prinsip kan gini ya, itu tuh kemampuan kalian mengambil resiko tentu tergantung seberapa besar portfolio kalian gitu ya. Kalau misalnya orang yang udah networknya udah gede luar biasa gitu ya, mungkin ya akan lebih pilih Bitcoin gitu, ngerti kan? Karena dia mau nggak mau ngambil resiko yang terlalu tinggi sampai gimana. Toh kalau misalnya dia portfolio dia up misalnya 50-100% aja, dia udah sangat baik gitu loh posisinya gitu, ngerti kan? Tapi ya udah, itu balik-balik gue nggak bisa bilang itu ada satu formula yang 100% tepat atau benar. Enggak, itu harus dikembalikan ke masing-masing dari kalian sendiri gitu ya. Baz, akum ETH, ICP aja atau Bitcoin juga bang? Jujur nih ya, gue nggak beli Bitcoin. Bitcoin itu benar-benar jadi satu patokan gue untuk menentukan siklus, entry timing, dan exit timing ya. Tapi kalau apakah gue pribadi beli Bitcoin untuk cycle ini enggak ya. Untuk cycle ini enggak ya. Ethereum, ICP, dan yang lainnya ya. Nggak gue mention ya. Ethereum, ICP, dan ada yang lainnya. Cuman memang gue bisa bilang kue terbesar kalau pakai pie chart gitu ya, kue terbesar potongan gue itu ya ada di Ethereum sama ICP. Itu dua yang alokasinya paling besar untuk saat ini di gue gitu. Kenapa? Wah, gue udah berkali-kali jelasin gitu. Kalau mau penjelasan detail nanti kayaknya gue bikin workshop lagi di tanggal 10 atau 17 Juni di antara itu. Itu gue bahas detail banget semuanya di situ ya. Gue udah buka pre-register. By the way, kalau teman-teman berminat, gue nggak maksa ya, kalau teman-teman berminat silahkan aja, kalian bisa join. Gue batasin paling cuma 30-an orang, dan gue akan bikin full online, nggak ada yang offline kali ini, full online doang gitu ya. Nanti teman-teman bisa pre-register di link gue di bio ya. Nanti ya tim gue yang akan kontak kalian, oke?
Lanjut, udah lama kah live-nya? Belum, baru. Apa udah lama ya? Oh, dari jam 11, Deng. Oke, dari Kakak Bang, menurut lu seberapa aman aplikasi Binance untuk kita simpan dana di sana? Ini apa ya? Gue cuma bisa bilang gini nih. Ini kalau Binance collapse, udahlah tamat lah kripto lah, udahlah. Itu menurut gue sih, itu menurut gue ya. Kalau sampai sekelas Binance collapse, udahlah gitu. Menurut gue kripto tamat lah menurut gue ya. Gue jujur gini ya, kalau kalau aman ini kan kita harus ngomongin technicality-nya ya gitu, kayak mungkin dia pakai security-nya kayak gimana gitu-gitu ya. Cuman gue nggak bisa jelasin itu, gue nggak ngerti soalnya gue nggak tahu gitu. Cuman gue bisa bilang Binance ini menurut gue satu kripto yang sangat unik ya. Dia tuh create ekosistem sih sebenarnya. Gila sih si Binance ya, BNB token itu gila sih. Gue benar-benar mengakui ya. Menurut gue CZ itu genius dan hard worker banget. Gila, apalagi kalau kalian pelajari sejarahnya ya. Sebenarnya kan si CZ itu kan tadinya kerja di ini kan, kerja di OKX kan sama Heyi kan. Jadi kan ada tiga tuh kayak CEO, CTO sama apanya gitu ya kan, si starnya OKX, terus si Z sama Heyi gitu kan. Tapi akhirnya si Z sama Heyi kan bikin Binance sendiri kan. Bikin sendiri akhirnya dia tuh bener-bener udah lari ngebalap jauh tuh si OKX gitu. Which is itu memang impresif banget sih si Binance sih. Dan gak cuman bikin exchange tapi dia tuh bikin ekosistem. Itu gilanya Binance menurut gue. Gila banget. Kayak bener-bener ekosistem, waduh, parah sih. Bahkan kayak di luar negeri gitu ya, kalian udah bisa bayar kalian mau makan, naik taksi gitu ya pakai Binance Pay gitu ya, karena mereka udah langsung punya infrastructure untuk apa ya, untuk dari crypto to fiat, crypto to payment. Wah gila men, Binance tuh gila banget. Jadi kayak menurut gue level ketergantungan kalian sama Binance tuh bakal gila banget gitu ya. Ya cuman memang kalau apakah aman atau enggak dari technicality gue nggak bisa jawab lah ya gitu. Cuman ya again menurut gue itu kalau sampai Binance kenapa-napa, waduh, udahlah gitu loh. Agak-agak aduh collapse lah. Oke, tanya-tanya Bitcoin Outlook tadi gue udah jawab ya guys ya. Semoga teman-teman perhatiin. Jadi gue nggak ngulang lagi ya. Tadi gue udah kasih Outlook Bitcoin gue ya. Menurut gue, again gue refresh sedikit. Bitcoin sekarang lagi berada di 200 weekly moving average. Menurut gue ada kemungkinan level tersebut holds. Tapi kalau enggak ya drop. Level supply-nya sekarang ada di sekitar 24,5 sampai 25-an gitu. Kira-kira itu. Kalau sekarang sih gue adem ayam aja Bitcoin gue cuekin. Tapi kalau ternyata nih dikasih Bitcoin drop sampai 24,5 sampai 25, mungkin gue akan open long position. Kira-kira kayak gitu ya. Nah ini muridnya Bang Tobing nih. Banyak orang bilang Sui banyak masalah di ekosistemnya Bang. Gimana menurut lo? Ya ini gue jujur masih mengamati sih. Karena gini sih, menurut gue terlalu dini juga kalau kita langsung mengatakan Sui bermasalah. Ya karena dia kan baru ya, baru launching juga di bear market ini. Jadi kayak belum punya track record untuk dibuktikan dulu gitu loh. Ngerti kan? Walaupun nih ya, track record secara perusahaan Misten Labs itu tuh perusahaan yang sangat besar dan diinvest oleh giants gitu loh ya kan. Tapi emang nggak jaminan dia bisa karena gini, venture capital ini kan invest kan to make money ya, tapi nggak ada jaminan juga kalau pada akhirnya produknya akan berjalan dengan baik dan diterima market tuh nggak ada jaminan juga gitu. So ya menurut gue kita nggak bisa ngomong, gue nggak akan bisa ngomong terlalu banyak mengenai Sui lah gitu loh, nggak bisa gitu. Kayak dasarnya apa, dia kan juga baru di market, sama aja kayak orang baru dagang gitu loh ya. Mungkin awal-awal SOP-nya belum apa ya, belum banyak yang beres gitu loh, ngerti kan sih. Misal lu dagang ayam geprek, ini ayamnya tiba-tiba bukan tiba-tiba gorengnya mungkin belum bener gitu loh sesekali ya. Buat gue apa ya, masih terlalu dini untuk kita menilai atau ngejudge gitu loh, ngerti kan. Tapi kita kalau untuk yang udah perform di cycle sebelumnya kita lebih gampang lah ngejudge-nya gitu loh. Kayak contoh ya Cardano gitu ya. White paper luar biasa bagus, development nol besar menurut gua gitu loh. Jadi kayak gue bukan bilang bearish dan gue bilang Cardano gak bisa bikin kalian make money ya. Gue gak bilang gitu sama sekali. Cardano definitely masih bisa naik dan bikin kalian profit gitu. Cuman kalau kita ngomong dari sisi produk gitu ya, kayak aduh. jadi menurut gue kalau developmentnya selambat itu bakal kekurangan narasi gitu loh, ngerti kan? Gitu aja gitu loh. Jadi kalau kayak Sui yang baru atau siapa yang baru ya kita belum bisa ngomong terlalu banyak lah. Gitu dulu ya.
Oke, Happy Editor bahas 1 Juni Hong Kong ya kan katanya kan Hong Kong mau disahkan jadi crypto hub dan katanya governmentnya Hong Kong sudah mulai mengizinkan masyarakat untuk beli cryptocurrency gitu ya. Ya ini ya itulah kita lihat aja ya. Lucu-lucuan aja. Gua ada hold memang satu Chinese coin, gue udah pernah share sama kalian semua. Ada satu Chinese coin yang gue hold. Ya kita lihat aja gitu ya. Kita lihat aja apa oke atau enggak gitu. Tapi pada dasarnya ini satu keyakinan yang gue meyakini apa ya? Ini gue udah pernah share ke kalian sebenarnya beberapa kali kalau the next bull market view-nya itu kemungkinan besar dari China, dari Asia in general ya. Mungkin khususnya dari China, kita lihat aja nanti ya. Tapi in my personal selama ini kan market itu terlalu saturated dengan berpikir bahwa kripto itu bahan bakarnya liquidity-nya berasal dari US and Europe gitu ya kan, dari Amerika dan dari Eropa gitu ya. Karena kita bisa lihat juga sekarang ini kebanyakan blockchain project terus founders gitu ya. Kalau kalian perhatiin ya para founder dan gitu kayak blockchain projects itu rata-rata base-nya itu di US or Europe residents gitu. Jarang sekali kita lihat yang Asia gitu ya. Kecuali mungkin CZ gitu ya. Tapi jarang lah. CZ kan sebenarnya Canadian juga kan. Dia sebenarnya WN Kanada gitu, bukan China gitu loh. Walaupun dia looks Chinese gitu ya. Cuman apa ya? Belum banyak kripto atau blockchain project gitu ya yang kayak yang berasal dari Asia dan punya narasi yang sangat baik tuh belum banyak. Makanya apalagi dengan US yang lagi krisis gitu ya. Kayak gini gue sih melihat sangat besar kemungkinan ya benar next bull market view-nya itu bakal dari Asia in general ya. Bahkan Winklevoss Twins juga udah predik hal tersebut ya. Gitu. Tapi kita lihat aja ya. Malam koin Cina bagus nggak? Apa nih? Apa dulu nih banyak coy masalahnya. Adalah tiba-tiba gue lihat beberapa hari lalu Shanghai Inu lah gitu. Aduh yang kayak gitu-gitu ya spekulatif lah. Kalau kalian mau ngomongnya terserah lah. Cuman gue disclose aja ada satu Chinese coin yang gue pegang. Ada satu yang memang menurut gue projectnya oke dan cukup bagus ya. Your World Savior. Mending futures apa spot akumulasi bang berarti sekarang. Oke, kalau ini jadi gini, gue akan kasih kalian gambaran gue ya. Ini again ini gambaran gue. Kalian boleh ngikutin, boleh nggak, bebas terserah kalian. Gue cuman share strategi gue pribadi ya. Ini yang gue pelajari kalau kalian trading ya sebagai trader ya. Ini kan tanyanya futures apa spot nih ya. Jadi menurut gue sebagai trader paling enak itu paling profitable itu sebagai trader itu either kalian trade di bull market atau bear market ya. 2022 itu gue banyak banget open short ya. Jadi memang pada dasarnya kalau kalian mau trading paling enak itu ya either di bull market atau bear market sebagai trader gitu ya. Di sideways market bisa nggak make money? Bisa gitu, cuman resikonya jauh lebih tinggi ya, jauh lebih sulit kalian trade di sideways market ketimbang di bull market atau di bear market. So untuk saat ini strategi gue pribadi adalah di sideways market seperti saat ini ya di tahun 2023 ini in specific gue akumulasi di spot gitu loh. Gue bener-bener pure akumulasi aja di spot, gue gak terlalu pusing. Apalagi sekarang ini kondisinya gue tuh lagi cukup banyak kerjaan gitu. Gue kan punya beberapa kerjaan juga ya. Karena gue juga lagi cukup banyak kerjaan yang membuat gue kadang-kadang keluar ataupun di rumah gue nggak punya waktu untuk charting ya. Jadi kayak udahlah, gue mending nggak mau ambil resiko ya. Gue akumulasi aja sepanjang tahun ini. Di bull market nanti ya tahun depan setelah Bitcoin specifically setelah Bitcoin halving, gue pasti akan lebih agresif untuk trading. Itu pasti ya, karena again ya kalau sebagai trader paling enak itu trading di bull market atau bear market gitu. Kasarnya ya menurut gue ya, apalagi ya gitu di bull market nanti di setelah Bitcoin halving nanti ya kayak lu random pick cap cip cup juga naik gitu, ya pasti semua orang ngakunya jago gitu, ngerti kan, semua orang ngakunya analisanya yang terbaik jago gitu ya, padahal memang timingnya tepat gitu, ngerti kan maksud gue ya.
Itu aja sih. Jadi itu outlook yang selalu gue bagikan ke teman-teman gitu. Di workshop pun gue selalu share hal yang sama. Di tahun ini sideways gue akumulasi gitu. Nanti setelah Bitcoin halving ya gue akan gue pencet turbo, gue akan trading. Gue akan trading dengan apa ya, dengan sangat agresif gitu. Ya instead tahun ini ketimbang nih ya di sideways, ketimbang gue make money lose money, make money lose money, make money lose money gitu ya kan. Ya udah gue akumulasi aja gitu loh. Sui akumulasi nggak bang? Jujur enggak ya, jujur enggak. Yang kemarin aja tuh, yang kemarin di awal-awal aja tuh, yang pas launching. Udah habis itu gue belum beli lagi, gue belum beli lagi. Oke. Love Lily, bang kalau buka akun kripto bisa atau ada offline nggak? Wah, nggak bisa lah. Blockchain network itu kan terhubung dengan internet, nggak bisa coy. Nggak bisa Love Lily ya. Nah, bang koin yang dulu gue banyak dah, mending dollar cost average atau beli koin baru. Nah ini susah nih ya, ini menurut gue nggak ada jawaban yang paling benar ya, nggak ada ya. Ini semua pertanyaanmu ini ya adalah pertanyaan yang sangat 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 relatif ya, relatif tergantung apa ya, tergantung apa yang lu beli gitu. Kalau yang lu beli Terra Luna gitu, aduh, ya mohon maaf ya, gue bilang lu merem aja deh gitu loh, jangan diharapin gitu, ngerti kan? Atau yang lu beli FTT gitu, ya udah merem aja lah, jangan diharapin gitu loh, ngerti kan maksud gue? Atau tergantung apa yang lu beli, atau meme coin yang nggak jelas gitu, atau shit coins, atau apa gitu, wah, gue no comment kalau yang kayak gitu ya, mending lu merem menurut gue, dan mending menurut gue lu accept the defeat ya, lu terima kekalahan lu, terima lu loss sebagai satu bagian perjalanan investasi lu. And then ya lu start over, itu menurut gua. Tapi kalau memang yang lu dollar cost average ada yang lu beli dan banyak itu adalah Bitcoin, Ethereum gitu ya. Mungkin gua akan encourage kalau itu uang dingin lu, gua akan lebih encourage untuk udah dollar cost average aja gitu. Tapi lu panjangin time frame-nya, lebarin ekspektasi waktu lu ya gitu. Jangan berharap dia cepet naik. No, gue udah bilang berkali-kali, kita panennya itu 2025, jangan sekarang. Sekarang mah apa ya, kalian tuh harus punya mindset seorang petani untuk saat ini ya. Seorang petani yang tugas kalian itu nabur gitu. Nabur, literally nabur benih, nabur dan nabur benih gitu loh. Seorang petani ketika dia lagi nabur benih, dia nggak akan berharap menuai di waktu yang sama gitu. Ngerti kan maksud gue ya? Lu tanya aja kalau punya teman petani, nggak mungkin dia nabur benih dan mengharapkan dia bisa menuai di waktu yang bersamaan, tuh nggak mungkin gitu. Tapi dia pasti berharap tuayannya itu akan dia tentu akan berharap untuk menuai ya di musim panen gitu, bukan musim menabur gitu. Seperti yang gue bilang, makanya sekarang ini ya, kalau kalian punya uang dingin, kalian punya liquidity ya, kalian punya ya uang dingin lah ya, yang memang kalian nggak pakai, kalian bisa hidup tanpa uang tersebut 2 tahun ke depan gitu ya. Ya tabur aja, itu yang gue bilang loh, tabur aja, beli aja di spot gitu, nggak usah liatin chart tiap hari, ngapain, capek gitu loh, enek gitu. Gitu loh, enak juga lu liatin chart tiap hari, apalagi Bitcoin 24/7 marketnya gitu loh. Kalau lu nggak bisa kelola psikologi lu, bawaannya tuh tiap semenit sekali tuh pengennya lihat chart gitu. Bawaannya tiap 1 jam 15 menit sekali tuh kalau belum lihat chart tuh gatel gitu loh. Sambil nyetir aja lu bisa lihat chart mungkin gitu loh. Ngerti kan maksud gua? Ya ngapain gitu, bukan yang kayak gitu, kecuali lu full time trader lah, kecuali lu professional trader, full time trader, silahkan aja gitu ya, nggak masalah, memang itu kerjaan lu, memang itu how you make money, ya silahkan dong gitu loh. Edge orang kan beda-beda, skills orang beda-beda gitu ya, silahkan aja gitu loh guys ya. Lanjut, pendapat lu tentang render. Ini render nih seksi banget ya naiknya ya. Bener-bener gila sih ya. Katanya dia dari related dengan Apple apa ya? Gue nggak tahu, Apple WWDC. Gue jujur belum tahu. Gue belum pelajari, tapi menarik. Mungkin gue akan cover ya nanti render tokennya. Ini menarik banget soalnya. Gue lihat pergerakan movementnya sih seru abis gitu. Tapi to be honest gue belum pelajarin ya. To be honest gue belum pelajarin. Reposter cool, gue DCA BNB tiap bulan 1,5 juta bang, rutin, mantap sekali, keren lu men, keren. Pokoknya gini ya, kalian tuh jangan pernah apa ya, lihat-lihat orang lain iri apa, nggak usah lah, fokus aja dengan apa yang kalian bisa dan make money dari apa yang kalian punya ya, gue percaya kayak gitu ya.
Ini mancing nih SA nih, nggak enak gue ngejawabnya. Raca gimana bang? Ah, gue udah nggak tahu lo mau jawab apa soal Raca lah, udah bingung gue. Untung gue nggak ada posisi sih, gue nggak pernah beli Raca sih untungnya sih. Gue no comment lah. Gue untuk Raca gue no comment. Dan gue apa ya? Gue bukan bilang itu sampah, nggak kayak gue cuma bisa bilang gini ya. Ya menurut gue ada yang lebih bagus lah, itu aja, that's it ya. Menurut gue ada yang lebih bagus ya. Bang, gue merasa kripto sekarang pergerakannya melambat ya. Lah, ini pergerakan wajar, gila lu men, gini loh, lu mikirnya tuh gimana toh dari Januari ke Maret, Bitcoin udah naik 100% ya. Terus ada meme yang naik udah kayak PP udah 300.000 kali lipat gitu. Kayak sebenarnya pergerakan tuh selalu cepet. Cuman kadang tuh yang apa ya? Ekspektasi lu aja sih yang lu nggak bisa kelola gitu loh, ngerti kan? Nih ya, nih let me tell you something ya. Buat kalian ya yang ngerasa kripto pergerakannya lambat ya, gue kasih tau nih sesuatu nih ya. Buat kalian yang ngerasa kripto pergerakannya lambat, gue cukup yakin kalian itu nggak pernah experience another investment sebelumnya. Ya, mungkin gue salah tapi pengalaman gue kayak gitu. Bener deh. Mungkin lu belum pernah ngerasain yang namanya investasi emas, investasi reksadana, investasi deposito atau saham. Kalau lu pernah ngerasain investment lain selain kripto, lu akan ngerasa kripto ini cepetnya kayak apaan gitu loh. Kripto ini udah kayak roller coaster gitu. Karena gue dari 2014 kan saham ya. Sebelum saham gue juga sempet nyicip yang namanya reksadana, pernah gitu. Insurance unit link gue pernah gitu loh, ngerti kan? Terus emas juga gue pernah beli, emas batangan gue pernah beli. Waktu itu kayak cukup konsisten ya. Gue beli emas batangan. Sekarang gue udah nggak punya. Gue tapi kalau emas komoditi ada gitu, GLD ya. Kalau kalian pernah trade instrumen-instrumen lain, kalian akan ngerasa kripto itu roller coaster gitu loh. Ngerti kan? Jadi gue tuh nggak pernah relate karena gue dari dulu udah ngerasain instrumen lain selain kripto ya. Gue nggak pernah bisa related sedikit pun sama kalian yang menganggap kripto itu pergerakannya lambat. Wah gila, lu sih gila lu. Gue cuma bisa bilang kayaknya lu belum pernah coba aset lain deh gitu loh. Atau mungkin lu keseringan judi gitu loh, ngerti kan? Yang kayak wah gitu loh, kayak emosinya tuh udah kayak roller coaster. Buat gue kripto cukup roller coaster ya gitu loh, menurut gue gitu. Kalau kalian udah pernah ngerasain saham yang setahun beli BCA gitu ya, profit belasan persen setahun gitu ya, lah ini kripto lu bisa dalam dalam satu hari naik 50%, kumaha itu nggak roller coaster gitu loh, ngerti kan maksudnya ya, nggak kurang cepet apa gitu. Oke, Faviva Fala apa sih ini Faviva Fava Viva? Ini Faviva Fava Viva ini gue tahu nih dari mana nih? Ini dari si Iti kan. Siapa sih? Aduh, penyanyi tuh lupa gue. Si Vitas ya kan? Vitas gue inget gue dulu suka nontonin tuh agak-agak gila tuh orang. Kocak nih ada yang namanya Faviva Fava Viva nih. Conflux hold nggak bang? Oke, jujur gue nggak hold ya. Ada Chinese coin yang gue hold tapi satu doang dan itu bukan Conflux ya. Yes, gue setuju. Narasi Chinese coin ini memang sangat baik ya. Definitely narasi Chinese coin ini narasi yang benar-benar juga gue secara aktif share ya. Ada beberapa narasi kan yang menurut gue bisa play out sekali untuk next cycle. Dan menurut gue kemarin ini kita baru icip-icip doang gitu loh. Ngerti kan? Apa ya? Not the real bull. Bukan bulls yang sesungguhnya tapi baru icip-icip doang mah kemarin kita udah ngerasain. Yaitu Chinese and AI ya. Gue udah berkali-kali ngomong itu. Chinese coin dan AI ini menurut gue akan jadi satu sektor yang outperform di next cycle ya. Jadi kayak gue pribadi udah punya pick gue untuk sekarang, apa yang udah punya pilihan gue lah untuk Chinese and AI ya, dan gue beli itu dan gue hold, gue cuekin bener-bener untuk long term gitu. Tapi ya kita lihat aja, tengah jalan tiba-tiba ada launching yang baru, yang menarik, yang seksi, ya gue beli juga, gampang gitu ya. Oke, apalagi nih, apalagi nih. Oke, gue cari yang menarik aja pertanyaannya ya. Layer 2 apa aja baru masuk? Tadi gue udah jelasin ya. Eh, Apalagi nih? Aduh, banyak banget. Tapi kayak bingung semua gue. Bingung semua nih gue. Apalagi sih nih? Micin B-Rise gimana bang? Oke, B-Rise gue nggak hold, jujur aja gue nggak hold. Ya, tapi gue lihat kayak banyak sekali orang yang gue kenal gitu ya, dia beli B-Rise gitu. Cuman ya silahkan aja ya. Itu conviction masing-masing gitu. Apalagi nih.
Bitcoin mulai naik lagi kapan bang? Mana gue tahu, anjir, mana gue tahu coy. Gila, gue bukan dukun men. Gak tahu. Yang jelas kalau misalnya untuk Bitcoin ya, kalian expect aja ya, menurut gue kasarnya gini. Kalau lu tanya pertanyaan cuma naik gitu ya, naik 5%, 10%, 15% bahkan lebih gitu ya, ya itu bisa terjadi anytime. Cuman kalau real bull market kapan startnya? Nah, itu menurut gue pertanyaan yang paling tepat. Bull market kapan startnya? Ya setelah Bitcoin halving. Historically selalu seperti itu ya. 3 kali histori sebelumnya selalu setelah Bitcoin halving bull market starts gitu. Ngerti kan? Walaupun kalau kalian perhatiin ya, sempat biasanya tuh ada 1 bulan flash out dulu gitu ya. Jangan percaya gue, cek chart aja ya. Jangan pernah percaya gue, sekali lagi ya. Untuk teman-teman yang dengerin di sini, jangan pernah percaya gue ya. Selalu biasain cross check, double check, triple check ya. Jangan pernah percaya gue mentah-mentah ya. Bisa aja gue salah, atau bisa aja nanti omongan gue berubah. Bisa loh ya, jangan salah, bisa banget. Gue nggak pusing ngerubah omongan gue, karena pada dasarnya market terus bergerak, narasi terus bergerak gitu loh. Gue bukan tipikal orang yang kayak udah ngomong apa dan kadung nggak pasti begini, ini gue mau bodo amat gitu loh. Sekarang apa yang gue tahu ini ya ini gitu, tapi nanti giliran tiba-tiba narasi change ya, kita berubah dong. Kita harus apa ya, adaptif gitu loh, harus elastis gitu loh. Oke. Indra 16 ada kelas kripto gak? Ada, nanti gue adain lagi bulan Juni ya. Gue selama ini udah adain, udah 4 kali gue adain. Tapi di situ gue bener-bener bahasnya apa ya, wah detail abis lah, mendalam banget lah gitu. Kayak semua basic knowledge yang kalian perlu tahu, sampai kayak portfolio gue bongkar di situ, strategi investment gue, exit, entry, semua gue kasih tahu di situ ya. Mungkin bulan Juni nanti tanggal 10 atau 17, lihat aja nanti ya, gue akan adain lagi. Tapi pre-register udah gue buka by the way. Kalau teman-teman yang berminat ya silakan ya. Kalau kalian nggak minat nggak usah ya. Gue nggak butuh banyak orang, gue butuh dikit ya, maksudnya dikit aja gitu. Berapapun yang mau ikut silahkan, gue adakan karena ada permintaan. Tapi kalau kalian nggak minat mah nggak usah lah, ngapain ya, banyak sekali kok ilmu gratis juga di luar sana. Oke, itu mungkin tanggal 10 atau 17 Juni ya. Nah, ini dari Fafa Viva nih. Bang, tolong bahas strategi exit plan-nya dong untuk Q4 tahun 2025 nanti. Oke, gue jujur sekarang sudah punya satu strategi ya. Gue bagikan juga di workshop, di mana-mana gue bagikan. Tapi again, ini strategi sementara ya. Sementara loh ya, bisa aja nanti berubah. Oke, bisa aja nanti berubah seiring berjalannya waktu. Sementara ini sih start di kuartal 4 gue akan exit pelan-pelan ya. Mungkin gue 30% exit di kuartal 4 di bulan 10, 30% exit lagi di bulan 11, dan mungkin 100% exit di bulan 12. Tapi tentunya jadi gini, nggak usah lah kita exit 100% full gitu ya, ngerti kan maksud gue? Kita manage aja gitu loh. Kan buat gue apa ya, gue nggak consider gue akan seberuntung itu untuk bisa perfectly catch stop gitu loh. Nggak, gue nggak berpikir seperti itu. Gue nggak akan consider seberuntung itu. Kalau teman-teman follow gue dari 2021, gue nggak tahu nih teman-teman ada nggak yang lagi nontonin live ini yang follow gue dari 2021 ya. Kalau teman-teman followers gue dari 2021, kalian pasti tahu gue tuh exit dari market kecepatan 1 bulan ya. Peak Bitcoin itu kan di November. Gue udah openly announce gue udah exit dari Oktober loh. Ya, teman-teman boleh cek history, cek timestamps ya. Cek aja video-video gue yang udah lama-lama banget gitu ya, yang udah dari 2021 ya. Gue openly announce gue exit full dari market 2021 Oktober ya. Kecepatan sebenarnya gitu, kecepatan. Cuman ya udah, gue itu kayak bagian dari pembelajaran gue lah gitu loh. Nah, tapi untuk nextnya, plan gue adalah nggak sekali exit cabut semuanya, tapi gue mungkin akan exit bertahap gitu loh, supaya kayak ada 3 kali pembagian ya, dimana mungkin akan ada exit point gue yang lebih rendah dan exit point gue yang lebih tinggi gitu aja sih sebenarnya, simple gitu loh, ngerti kan? Udah sih. Lanjut apalagi nih, aduh kepencet bawah, ya udah lah ya, nggak apa-apa lah ya. Sorry nih yang nulis-nulis di atas, mohon maaf nggak kelihatan. Gue tadi kepencet bawah. Wahid Alfiansyah, bang barusan gue habis nyerok Bitcoin 8 juta, kira-kira gimana menurut lu bang? Lu ngapain lu butuh pendapat gue?
Kan duitmu, investmentmu ya kan. Gue sih cuman bilang berkali-kali akumulasi aja di tahun ini gitu ya. Definitely lu nggak butuh pendapat gue. Gue juga nih ya, jujur ya, gue juga bukan tipikal orang yang kayak akan lu hebat, wah lu membuat keputusan yang paling bijak. Apa untungnya gue lu nyerok? Nggak ada untungnya. Yang ada nih ya, ya aduh internetnya hijau lagi, hijau lagi. Ah, oke, internetnya nyambung lagi. Gak lah ya, gue nggak seperti itu. Yang ada tuh gue malesnya tau nggak apa ya? Tau apa yang gue bikin males ya? Kalau misalnya turun lu pada ngoceh sama gue, giliran naik nggak dibagi gue sedikit pun, ngapain gitu? Jadi intinya gini, gue tuh yang gue lakukan di TikTok, gue cuman openly share strategi gue aja ya, strategi gue, rencana gue gitu ya. Terus kayak apa yang gue tahu, gue cuman bagi-bagi aja, udah beres gitu loh, ngerti kan? Tapi soal apa keputusan investasi kalian mah sok terserah lu pada gitu ya. Gue nggak pusing, gue nggak mau peduli juga mau lu beli Bitcoin, mau beli apa silahkan gitu ya. Tergantung conviction dan apa yang kalian pelajari, dan nominalnya pun ya harus tergantung apa yang ya harus tergantung kondisi keuangan kalian gitu. Jangan sampai adalah nih menurut gue adalah lebih baik lu invest hanya 5 juta tapi itu uang dinginmu, dibanding lu invest 3 juta tapi itu uang dapurmu, ngerti kan maksud gue? Jangan terbalik ya, analogi gue jelek banget. Dibanding lu invest 10 juta dah, nah, itu lebih valid ya. Mending lu invest 5 juta tapi itu uang dingin lu ya, ketimbang lu invest 10 juta tapi itu uang dapur lu atau uang nikah lu, modal nikah lu gitu ya. Nanti gilirannya turun diomelin lo sama calon bini lu gitu loh ya. Jangan gitu, dodol juga gitu loh ya. Kita ke atas lagi. Oke, ada nih pengikut gue dari 2021 ya. Thank you loh, thank you banget. Oke, Udin Cekidau. Nice, pertanyaannya seru banget. Bang mau tanya kenapa alasan yakin banget invest ke kripto dibandingkan saham, Bang? Oke. Oh, gue cuman share opini pribadi ya. Menurut gue, jadi gini, gue cuman bisa bilang, gue cuman kasih tahu dua hal aja yang simple. Itu yang gue udah share di video gue sebelumnya gitu. Pertama, gue bukan bilang saham jelek, satu ya, full disclosure ya. Gue nggak pernah bilang saham jelek, no ya. Saham adalah instrumen investasi yang juga sangat bagus ya. Tentunya apa yang mau kalian pilih silahkan, tergantung apa yang kalian pelajari dan kalian suka, bebas. Tapi gue cuma bisa bilang gini, satu, in general 2023 menurut gue kripto sudah terkoreksi cukup dalam. Sorry. Kripto in general udah terkoreksi 75-95%. So, prinsipnya kan sebenarnya lu mau beli invest di kripto atau saham sama, buy low sell high ya. Lu saham invest juga kan sama, lu mau buy low sell high ya. Untuk kripto pun sama, buy low sell high, dan menurut gue tahun ini buy low gitu. Makanya gue beli gitu loh. Nah, dan yang kedua, menurut gue kripto ini kalau kalian bener-bener udah ngulik gitu ya, ini punya spesifik apa ya, karakteristik yang sangat unik, yang sangat spesifik, yang membuat gue tuh sangat apa ya, semakin jatuh cinta gitu loh, ngerti kan? Contoh nih ya, lu invest saham gitu ya, gue kan juga masih ada posisi di saham ya gitu ya. Misalnya nih lu mau tarik duitnya, lu punya duit 100 juta ya, tiba-tiba mendesak nih, lu ada kebutuhan ya, ada misalnya kebutuhan mendesak lah apapun itu, misalnya tiba-tiba ada yang tabrakan gitu ya, dan butuh uang mendesak gitu ya, secepat itu ya. Saham liquid, yes liquid, cuman kan lu tarik harus ada T+2 kan, dari gue nggak tahu, kalau gue kan pakai Mandiri Sekuritas T+2 gitu ya, dari lu jual, lu harus tunggu T+2 baru bisa ditarik tuh dananya ya kan. Itu pun di jam perdagangan bursa ya. Seksinya kripto itu adalah gila, itu tuh lebih liquid lagi dibanding saham. Lu tuh bener-bener bisa tarik literally sewaktu-waktu. Malam ini, detik ini gue butuh duit, gue bisa tarik pakai P2P gitu. Segampang itu gitu loh, ngerti kan maksud gue? Super liquid, dan bahkan bisa kita jadikan alat pembayaran di beberapa titik tertentu tentunya ya. Di Indonesia kan belum legal ya, tapi kalau lu di luar negeri, di Europe, di Amerika, di El Salvador, kalau lu keluar negeri gitu ya, sudah banyak sekali merchant yang menerima cryptocurrency sebagai alat pembayaran. Jadi literally kalau kalian mau jalan-jalan ke luar negeri, kalian nggak perlu ke exchange lagi, ke falas exchange lagi untuk tuker rupiah kalian dengan dolar atau dolar kalian dengan sing dolar gitu ya. Tapi literally kalian bisa langsung transaksi menggunakan kripto gitu loh. Bahkan sekarang udah ada debit card kripto ya. Kemarin gue baru dikirimin tuh sama Bybit ya, debit card kripto
Dimana lu tinggal masukin, lu trading profit masukin ke funding account ya, langsung lu bisa belanjain di merchant yang terima edisi Mastercard gitu. Kan gila banget menurut gue gitu. Jadi kayak lebih holistik dan lebih oke gitu. Terus itu kayak bener-bener kayak cross border gitu. Itu yang gue paling suka dari crypto, cross bordernya. Kayak lu bisa pakai di mana aja, mungkin nggak di mana aja literally ya. Tapi kayak di banyak sekali negara, banyak sekali merchant lu bisa pakai. Sedangkan kan saham nggak bisa gitu. Kita harus di luar dan pairingnya kan masih dengan Indonesian rupiah gitu loh. Gitu sih menurut gue. Sehingga jadi kayak dari sisi potensi growth, potensi profit, menurut gue crypto sangat lebih baik. Nggak lebih baik lah gitu. Tapi kayak crypto in general lebih baik ya. In general ya dibanding saham menurut gue. Secara potensi growth in general lebih baik. Dan yang kedua ya secara function gitu ya, as property gitu ya, wah jauh lebih banyak gitu loh, jauh lebih lebar gitu loh variasinya gitu. Jadi makanya kayak ya udah gue di situ sekarang gitu. Kira-kira itu aja sih sebenarnya. Itu alasan sederhananya ya gitu. Tentu kalau mau dibedah satu lagi ya lebih banyak gitu. Jadi kan kalau ada apa ya, ada satu figur terkenal yang berkata kalau kripto nggak ada underlyingnya, gue sepenuhnya tidak setuju. Jujur aja gue sepenuhnya tidak setuju. Cuman gue respect ya, gue respect. Gue respect semua orang gitu. Cuman definitely kalau kalian yang berpikir ya, teman-teman di sini yang berpikir kripto itu nggak ada underlyingnya, saran gue baca Bitcoin white paper dulu. Udah, that's it ya. Gue soalnya dari 2014 pas gue invest saham, gue tuh juga aliran fundamentalis banget, sangat-sangat fundamentalis ya. Ya gitulah. Nah, intinya gue realize Bitcoin itu punya strong utility itu gara-gara gue baca Bitcoin white paper gitu sih. Sebenarnya itu aja. Oke, lanjut. Eh, Dedi Ronaldo, bang kapan hype meme berakhir biar alt dilirik gitu. Gini, gue cuma bisa bilang gini. Sebenarnya kalau kalian realize ya satu hal gitu ya. Ini bitter truth nih ya, tapi gue nggak apa-apa, gue share aja sama kalian. Meme itu dibutuhkan loh. Sadar nggak sih kalian? Meme itu dibutuhkan gitu. Untuk Ethereum, jadi gini, kalian perhatiin deh, jaringan-jaringan chain yang hidup, yang bener-bener punya banyak users dan bener-bener ya hidup lah ya. Itu kan Binance Smart Chain sama Ethereum. Ya perhatiin aja kan banyak meme di situ, ya toh? Kenapa? Karena meme itu tuh bener-bener increase utility daripada native tokennya tuh gede-gedean gitu. Karena kan untuk liquidity pool awalnya itu kan harus pakai native tokennya gitu loh. Liquidity pool awalnya meme itu kan contoh pakai Ethereum atau pakai BNB ya dari Binance Smart Chain gitu. Jadi sebenarnya gini loh. Meme itu tuh apa ya? Mungkin banyak yang kena gitu ya, banyak yang kena rug pull, banyak yang drop dari meme gitu ya. Cuman jangan salah gitu loh, meme itu tuh yang bikin ekosistem di dalam satu layer one ya itu hidup gitu, itu meme gitu. Menurut gue justru semakin banyak meme yang launching, kita akan lihat sebenarnya semakin banyak liquidity, semakin dari native tokennya yang kelok gitu loh. Sebetulnya itu aja kalau kalian mau ngerti alur prosesnya ya gitu loh. Kira-kira kan kayak gitu ya. Itu yang kalian harus pahami. Makanya kenapa layer one yang punya meme banyak banget ya itu apa ya, strong and sustain gitu dibanding mereka yang tidak punya gitu. Jauh lah gitu loh. Itu bener-bener increase utility daripada tokennya tuh wow sekali gitu ya. Makanya gue berharap banget nih ICP punya banyak meme. Semoga aja ya banyak yang bikin-bikin meme di ICP ya. Nggak cuman NFT atau DEX gitu ya. Gitu loh ya. Gitu. Cuman ya pada dasarnya gue bisa bilang kayak gini loh guys. Meme ini tuh high risk high reward investment lah. Gue cuma bisa bilang itu high risk high reward investment gitu ya. Resikonya tinggi, rewardnya tinggi. Oke? The Jahit, nah ini menarik nih pertanyaannya nih. Gue suka nih pertanyaan menarik nih ya. The AI bakal kayak metaverse ya bang? Cuman tren doang abis itu hilang. Nah menarik. Jadi gini, kalian harus pahami yang pertama dulu, pada dasarnya kan market bergerak karena narasi ya. Market bergerak karena narasi. Tidak selalu fundamental yang menggerakkan market, tapi narasi ya. Jangan remehkan herding effect gitu loh. Efek mendengar gitu loh. Ngerti kan? Bikin satu isu, bikin satu berita, bikin satu narasi di market. Orang denger, akhirnya dari denger dia mengambil tindakan. Jangan remehin herding effect gitu loh. Kayak
itu tuh kuat banget sebetulnya loh. Isu tuh kuat banget gitu loh, ngerti kan? Jadi kayak menurut apa ya? Jadi gue cuma mau bilang narasi yang akan menuntun satu project bener-bener naik bisa secepat apa gitu ya. Nah, metaverse ini sendiri kan juga cycle sebelumnya pas Decentraland, Sandbox tiba-tiba meledak gara-gara apa? eh gue sampai lupa penyebabnya dulu materi gue tuh. Ntar, penasaran. Intinya tuh ada satu momentum yang bikin itu tuh langsung duar meledak banget gitu. Gue sampai inget banget dan sampai kayak gue masukin bahan gue gitu. Buat studi kasus nih bentar. Nih. Oh, gara-gara Facebook rebrand jadi Meta. Ya itu tuh katalisnya tuh. Facebook rebrand jadi Meta ya, suddenly semua yang metaverse berbau-bau metaverse terbang gila-gilaan gitu ya. Nah, tapi ini kalau gue ngomong fundamental sedikit ya, gue bear with me ya, gue ngomongin fundamental sedikit ya. Sebenarnya kalau kalian pelajari metaverse itu tuh masih jauh banget lah adopsinya, jauh banget, infrastrukturnya tuh kita masih masih jauh banget gini. Kan ada produsen, ada user gitu ya. Ada ini perusahaan yang provide service-nya metaverse gitu ya. Ada users gitu ya. Perusahaan yang service apa jasanya yang punya produk ini kan juga, turunannya banyak. Ada game, di game itu sendiri misalnya game gitu ya, turunannya banyak. Ada equipmentnya gitu, ada Oculusnya, ada device untuk playernya lagi, macam-macam turunannya tuh banyak banget gitu loh. Dan menurut gue ini aja tuh udah kayak masih jauh banget gitu loh untuk kita benar-benar bisa serap gitu loh. Apalagi dari sisi user gitu loh, ngerti kan? User sendiri juga masih jauh banget lah lu untuk bisa serap metaverse mah jauh banget. Paling cuman kalangan-kalangan secara ekonomi nih ya, kalau kita bagi jadi 5 tiring A B C D E ya, paling cuman AB doang yang bisa serap metaverse gitu, yang mampu beli device-nya, mampu beli equipment-nya, mampu subscription-nya, mampu ya intinya beli apa ya, NFT avatar or anything yang in metaverse ya. Menurut gue masih jauh banget gitu loh. Itu dari sejak keluar narasi meta-meta, Facebook rebrand jadi Meta. Gue jujur, gue mengakui lah, gue nggak beli metaverse token waktu itu. Gue ketinggalan lah ya, gue nggak menikmati profitnya, gue nggak ride the wave waktu itu. Tapi karena simply gue tuh punya satu pemikiran, anjir masih jauh banget gitu loh, ngerti kan? Kayak terlalu spekulatif gitu, jadi gue nggak nyaman invest di situ gitu. Makanya waktu itu wah, gue portfolio gede gue itu di cycle sebelumnya malah Cardano kan. Cardano, Binance itu yang gue invest gede-gedean, dan gue lebih prefer udahlah tambah posisi Cardano sama Binance aja, gue nggak tertarik gitu loh. Tapi however nih ya, kalau untuk AI nggak tahu ya, ini menurut gue secara fundamental significantly different sih menurut gue ya gitu. Karena menurut gue produknya ini sekarang sudah bisa dikatakan sudah ready. Bahkan sekarang kalau kalian perhatiin beberapa bulan lalu malah di stop developmentnya. Jadi development ini udah sangat-sangat cepat, dan menurut gua level diserap usernya juga segampang itu gitu. Kalian bisa lihat ya, dari launching pertama kali AI di awal Januari. Sorry guys, gue udah lowbat. Pas Microsoft invest di OpenAI, habis itu kan tiba-tiba tuh kita bisa lihat muncul AI gitu ya. Midjourney lah, DALL-E lah, terus banyak sekali kayak platform AI gitu yang muncul gitu loh. Kayak banyak sekali produk yang menggunakan service AI kira-kira gitu kan ya. Dan kita bisa lihat dari sisi user di apa ya, digunainnya tuh juga gampang banget menurut gua gitu loh. Segampang itu acceptance-nya gitu loh. Ngerti kan? Jadi dari level producer ke level customer, delivernya tuh gampang, nggak kayak metaverse gitu loh. Metaverse menurut gue delivernya tuh susah gitu loh. Bukan susah lah, duitnya mahal gitu loh. Ngerti kan? Ya, dan susah juga ya mungkin secara teknikal ya gitu, mungkin susah juga gitu. Eh, Susah, mahal itu metaverse, tapi AI itu emang menurut gue segampang dan secepat itu gitu loh. Dan servisnya pun murah, relatif murah. Kalau kalian lihat ya, kayak AI platform yang berbayar gitu ya, itu relatif murah lah, $20 gitu ya, $30 gitu. Jadi menurut gue cukup meyakini AI ini akan beda dengan metaverse, dan AI ini bakal cepet banget gitu. Menurut gue ya, menurut gue sekali lagi. Dan kalau misalnya di saham, ada banyak lah yang diuntungkan banget dengan AI, kayak Nvidia itu sebagai chipnya Intel, udah gitu kayak AMD,
banyak lah yang kayak gitu-gitu kan menurut gue sangat diuntungkan ya. Microsoft tentu ya Microsoft gitu ya, itu Google gitu ya, itu kan akan sangat diuntungkan dengan development AI ini kalau kita ngomong tech stocks ya. Tapi kalau kita ngomong di crypto, nah inilah yang masih cukup agak apa ya, in general masih abu-abu lah. In general ya, gue nggak bilang semua ya. In general masih abu-abu. Kita masih belum ngelihat apa ya, satu produk kripto yang bener-bener legit ya, bener-bener legit, bener-bener bisnis modelnya jelas, bukan cuma dagang token, ngerti kan maksud gue ya? Gue consider gini loh, kayak yang gue suka tuh karena gue aliran fundamentalis dari zaman saham ya, gue tuh nyari memang company, project yang punya bisnis model yang jelas setidaknya gitu ya. Tapi ya itu dulu sih, sekarang jujur ya, sekarang gue udah lebih kebuka lah gara-gara ngelihat growth di crypto itu suka nggak masuk akal ya. Jadi gue kan di saham terlalu terlalu logis ya. Gara-gara sekarang ini ngelihat growth di crypto suka nggak masuk akal, apalagi ada meme gitu ya. Jadi kayak gue udah mulai terbuka lah pikirannya. Gue udah mulai agak-agak ya udahlah nggak segitunya gitu. Cuman kayak generally speaking kan belum ada yang begitu kuat ya. Jadi kayak ya udah gitu loh. Belum, masih abu-abu banyak lah gitu. Tapi kita lihat ya, menurut gue jika memang developmentnya cepet gitu ya, gue yakin, gue cukup ini conviction pribadi gue ya, gue cukup meyakini AI akan jadi salah satu sektor yang bener-bener panen luar biasa ketika bull market datang. Akan cukup banyak uang yang geser ke AI project gitu. Dan gue ada invest di AI ya, jujur aja gue ada invest. Ada 2 yang gue invest sekarang ya. Anyway gengs, gue udah live sejam lebih tepatnya dari jam 11 ya. Kalau gue terusin nih sampai gak tau sampai jam berapa. But anyways, thank you banget buat yang udah join ya. Senang banget bisa discuss sama kalian. Nanti gue live lagi lah kapan kita ngobrol-ngobrol lebih seru lagi gitu. Oke? Anyway, buat teman-teman ini nih ada yang masih nanya, gue lihat nih ada yang masih nanya workshop. Kalian cek aja link di bio gue ya. Nanti gue adain mungkin tanggal 10 atau 17 Juni. Ya di situ gue bakal bahas tuh lengkap lah A sampai Z lah. Mungkin bahkan gue malah suka ngerinya tuh apa ya, itu terlalu sulit diserap gitu loh, saking gue tuh bener-bener pengen detail banget selama 3 jam ngomong 100 slides lebih, gue detail banget ngejelasin gitu, sehingga gue pengen ini jadi pedoman 101 buat kalian gitu, kalian yang entry level, kalian yang baru belajar gitu ya, hopefully kalian bisa bener-bener langsung punya gambaran yang lengkap dan utuh gimana caranya invest di crypto untuk cycle ini dan tentu cycle-cycle berikutnya. Oke? Anyway guys, thank you ya. Bye bye. See you on next live. Dadah. God bless all.